Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Riz Edukasi. Kita akan membahas akuntansi penghimpunan dana dengan prinsip mudhaharabah. Video sebelumnya kita telah membahas dengan prinsip wadiyah. Tapi kali ini kita akan membahas dengan prinsip mudhaharabah. Nah, penghimpunan dana prinsip mudhaharabah adalah perjanjian atas suatu jenis pengungsian di mana pihak pertama sahibul amal menyediakan dana dan pihak kedua mudhaharib bertanggung jawab atas pengelolaan dana. Hasil usaha dibagi sesuai dengan nisbah porsi bagi hasil yang disepakati bersama secara awal. Prinsip ini dikenal dengan girat atau mukaradah. Nah, rukun muhadarabah yaitu sahibul mal atau rabul mal, pemilik dana atau nasabah. Kedua, muhadarib, mengelola dana, pengusaha atau bank. Ini adalah salah satu dari rukunnya sahibul mal, mudaharib, dan amal, usaha kerja. Ketiga, yang kepada ada ijab kabul. Jadi harus ada 4 rukun dari muhadarabah dari satu. Yang terakhir adalah hijab kabul. Mudaharabah dilihat dari segi kuasa yang diberikan kepada pengusaha dibagi menjadi 2, yaitu mudaharabah mutlaqah, investasi tidak terikat, yaitu pihak pengusaha memberi kuasa penuh untuk menjalankan proyek tanpa larangan atau gangguan apapun urusan yang berkaitan dengan proyek itu dan tidak terikat dengan waktu, tempat, jenis perusahaan, pelanggan, diaplikasikan pada tabungan dan deposito. Biasanya pengumpulan dana itu diaplikasikan dalam bentuk tabungan dan deposito. Yang kedua, muhadarabah mukhaidiyadah, investasi terikat, yaitu pemilik dana sahibul mal membatasi memberi syarat kepada mudaharib dalam mengelola dana seperti hanya untuk bidang tertentu, caranya, waktu, dan tempat tertentu saja. Dalam investasi ini, bank berkedudukan sebagai agen atau menerima imbalan berupa fee. Pola dalam investasi terikat dilakukan dengan cara calendering. Apabila semua risiko ditanggung pemilik dana, bank sebagai agen tidak menanggung risiko apapun. Ya, berarti si pemilik dana yang menanggung risiko, sedangkan si bank hanya sebagai agen. Yang kedua, executing, apabila bank sebagai agen juga menanggung risiko sehingga dianggap tidak sesuai dengan prinsip muhadarabah. Karakteristik transaksi muhadarabah adalah dana muhadarabah, dana yang dihimpun harus dalam bentuk uang tunai atau bukan piutang, serta dinyatakan dengan jelas jumlahnya dan harus diserahkan kepada mudarib untuk memungkinkannya melakukan usaha. Keuntungan, pembagian keuntungan harus berdasarkan nisbah yang disepakati pada awal yang dituangkan dalam bentuk akad. Itu yang kedua. Yang ketiga, peran bank dalam hal pencampuran harta dan muhadarabah dengan pihak ketiga merupakan hal penting dalam bidang operasinya. Prinsip-prinsip muhadarabah muthalhalaq ini dapat diaplikasikan untuk produk tabungan muhadarabah. Ketentuan tabungan muhadarabah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional adalah: 1. Dalam transaksi nasabah bertindak sebagai sahibul mal, pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudarib atau pengelola. 2. Dalam kapasitasnya sebagai mudaharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk muhadarabah dengan pihak lain. Ketiga, modal harus dinyatakan dalam jumlah dalam bentuk tunai bukan piutang. Keempat, pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Jadi nisbahnya ditentukan pada saat pembukaan rekening.
Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Jadi bank itu membiayai biaya operasionalnya dari keuntungan atas pembagian nisbah tadi yang merupakan hak daripada bank. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan. Berarti bank tidak boleh mengurangi nisbah keuntungan dari nasabah tanpa harus ada persetujuan dari nasabah tersebut. Deposito muharabah. Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dan bank yang bersangkutan. Jenis deposito berjangka. Deposito berjangka biasa, deposito yang berakhir pada jangka waktu yang dijanjikan. Perpanjangan hanya dapat dilakukan setelah ada permohonan baru pemberitahuan dari penyimpan. Itu adalah deposito berjangka biasa. Deposito berjangka biasa itu apabila memperpanjang deposito dia harus ada permohonan baru ya daripada si penyimpan. Sedangkan deposito berjangka otomatis atau sering dikenal juga dengan ARO, pada saat jatuh tempo secara otomatis akan diperpanjang untuk jangka waktu yang sama tanpa pemberitahuan daripada penyimpan. Ya, berarti dia akan otomatis diperpanjang dengan suku nisbah yang disepakati. Nah, Fatwa Dewan Syariah Nasional menetapkan ketentuan deposito muharabah sebagai berikut. Dalam transaksi nasabah bertindak sebagai sahibul mal, pemilik dana, bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya termasuk muharabah dengan pihak lain. Ketiga, modal harus dinyatakan dengan jumlahnya dalam bentuk tunai bukan piutang. Berarti modal harus dinyatakan dengan jumlah dalam bentuk tunai ya, bukan dalam bentuk piutang. Keempat, pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Biasanya nisbahnya ditentukan sebelum kita melakukan rekening deposito, melakukan pembukaan rekening deposito. Bank sebagai modal menutup biaya operasionalnya dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan dari nasabah. Nah, rumus bagi hasil dana tabungan yaitu alokasi pendapatan share tabungan. Total rata-rata tabungan dibagi total saldo rata-rata dana dikali total pendapatan. Kalau bagi hasil nasabah, saldo rata-rata nasabah tabungan dibagi total rata-rata produk tabungan dikali alokasi pendapatan tabungan dikali persentase nisbah. Inilah contoh dari pembagian hasil, rumus yang dipakai dalam membagi hasil kepada nasabah ya. Nah, standar akuntansinya. Dalam PSAK 105 tentang akuntansi mudharabah, di mana bank sebagai pengolah dana atau mudharib dana sebagai berikut. Pengakuan dan pengukuran. 1. Dana yang diterima dari pemilik dana dalam akad mudharabah diakui sebagai dana sirkah temporer sebagai jumlah kas atau nilai wajar aset non-kas yang diterima. Pada akhir periode akuntansi, dana sirkah temporer diukur sebagai nilai yang tercatat. Dia akan diukur dengan nilai yang tercatat. Jika pengelolaan dana menyalurkan dana sirkah temporer yang diterima, maka pengelola dana mengakui sebagai aset sesuai ketentuan pada paragraf 12 dan 13. Yang ketiga, pengelola dana mengakui pendapatan atas penyaluran dana sirkah temporer secara bruto sebelum dikurangi dengan hak pemilik dana. Berarti dia akan dicatat dulu sebagai pendapatan secara bruto sebelum dikurangi. Nah, keempat, bagi hasil mudharabah dapat dilakukan dengan menggunakan dua prinsip, yaitu bagi laba atau bagi hasil seperti yang dijelaskan paragraf 11. Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana sirkah temporer
yang sudah diumumkan dan belum dibagi kepada pemilik dana diakui sebagai kewajiban sebesar bagi hasil yang menjadi porsi hak pemilik dana. Kalau belum dibayar, dia akan menimbulkan sebagai kewajiban sebesar yang bagi hasil. Kerugian diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian pengelolaan dana diakui sebagai beban pengolahan dana. Penyajian pemilik dana menyajikan investasi mudah rabah dalam laporan keuangan sebesar nilai yang tercatat. Akan dicatat sesuai dengan nilai yang tercatat ya, berapa yang pemilik dana simpan. Pengolahan dana menyajikan transaksi muhadharabah dalam laporan keuangan. Pengelola dia akan mencatat dalam laporan keuangan dana sirka temporer dalam pemilik dana disajikan sebesar nilai catat untuk setiap jenis muhadharabah. Dia akan catat sebesar nilai dana yang dipegangnya mereka. Bagi hasil dana sirka temporer yang sudah diperhitungkan yang telah jatuh tempo tapi belum diserahkan kepada milik dana disajikan sebagai kewajiban. Kalau bagi hasil sudah dihitung dan telah ditetapkan dan belum diserahkan kepada nasabah, dia akan dicatat sebagai kewajiban atau hutang nisbah atau hutang bagi hasil. Bagi hasil dana sirka temporer yang sudah dihitung tapi belum jatuh tempo disajikan bagi hasil disajikan dalam porsi bagi hasil yang belum dibagi, itu yang C. Nah, pengungkapan. Pemilik dana mengungkapkan dalam hal terkait transaksi muhadharabah tetapi tidak terbatas pada rincian jumlah investasi muhadharabah berdasarkan jenis. Kedua, B. Penyisian kerugian investasi muhadharabah selama periode berjalan. C. Ada pengungkapan perlunya sesuai PSAK 100 penyajian laporan keuangan syariah. Pengelola dana mengungkapkan hal yang terkait transaksi muhadharabah tapi tidak terbatas pada rincian dana sirka temporer yang diterima berdasarkan jenisnya, penyaluran dana yang berasal dari muhadharabah, muqayyadah, pengungkapan yang diperlukan sesuai dengan PSAK 101 penyajian laporan keuangan syariah. Perlakuan akuntansi tentang penghimpunan dana. Semua penghimpun dana prinsip muhadharabah, mulahah, tabungan deposito muhadharabah dibukukan pada unsur neraca investasi tidak terikat ya. Unsur neracanya investasi tidak terikat. Investasi tidak terikat tidak dapat dikategorikan sebagai kewajiban atau ekuitas. Bila terjadi kerugian yang bukan karena kelalaian mudarib, maka kerugian ditanggung oleh pihak pemilik dana atau sahibul mal. Dana muhadharabah tidak harus dikembalikan 100%, tetapi dikurangi dengan kerugian yang ditanggung oleh pengelola dana muhadharabah. Akuntansi deposito muhadharabah. Pada tanggal 1 Agustus 2008 diterima setoran tunai atas nama Mas Karyo sebesar 25 juta sebagai investasi deposito muhadharabah untuk jangka waktu 1 bulan dengan nisbah 6 untuk nasabah dan 35 untuk bank. Maka di jurnal oleh Bank Syariah kas diterima kas 25 juta, deposito muhadharabah 25 juta pada kredit. Nah, tanggal 30 Agustus berdasarkan perhitungan distribusi pendapatan beban bagi hasil yang dibayar untuk kelompok deposito perubahan muhadharabah sebesar 35 juta, maka Bank Syariah menjurnal hak pihak ketiga atas bagi hasil dana sirka temporer deposito 35 juta, keuntungan yang sudah diumumkan belum dibagi dulu pembukuannya. Nah, pada tanggal 3 Agustus 2008 diterima setoran clearing BG Bank BRI pembukuan tabungan muhadharabah atas nama Zainab senilai 10 juta. Maka Bank Syariah menjurnal Bank Indonesia rekening tabungan muhadharabah 25 juta pada kredit. Nah, akuntansi tabungan muhadharabah pada tanggal 30 Agustus berdasarkan perhitungan distribusi pendapatan beban bagi hasil yang akan dibayar untuk kelompok tabungan muhadharabah adalah sebesar 50 juta. Maka dibuku oleh Bank Syariah hak pihak ketiga atas bagi hasil sirkah temporer tabungan 50 juta ini untuk tabungan ya.
Keuntungan sudah diumumkan, belum dibagi di tabungan 50 juta pada kredit. Teman-teman, sampai di sini ya pembahasan kita tentang penghimpunan dana berprinsip syariah berdasarkan prinsip muhadarabah. Tapi jangan lupa ya teman-teman, like, subscribe, bunyikan loncengnya. Terima kasih.